Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Hopefully all of you are fine. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini Mem akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi pembelajaran kita. Ya, di chapter 1, pembelajaran kelas 11, sekolah menengah atas, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. So our subject today, which the title is offer and suggestion. Offer berarti tawaran, suggestion berarti saran. Baiklah, jikalau anak-anak mempunyai buku keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti ini, buku bahasa Inggris kelas 11, boleh silahkan digunakan. Ya, pembelajaran pertama kita mulai dari halaman 1 tentu saja. Di halaman 1 nanti kalian bisa lihat di situ ada kompetensi dasar pada materi offer and suggestion. Pada halaman berikutnya, kalian bisa melihat there are two examples of short conversations. Ada 2 contoh percakapan pendek yang melibatkan tindak tutur, saran, dan tawaran. Ya. Lalu di halaman 4, kalian bisa melihat ada explanations of, penjelasan dari suggesting atau suggestion and offer. What suggest means? Apa itu suggest? Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's considerations. Ya, jadi suggest itu berarti kan kita memberikan suggestion atau memberikan saran kepada seseorang. Saran itu bisa berupa solusi atau solutions, bisa juga berupa advice atau saran, plan, sebuah rencana, or an idea atau sebuah ide. Itulah yang disebut dengan suggestion. Ya, lalu kalian juga bisa melihat ada banyak contoh ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika mau mengekspresikan suggestions in English dalam bahasa Inggris. For example, misalnya bisa dimulai dengan let's. Contoh, let's go to the library. Let's go to the library. Itu adalah sebuah suggestion atau ide, plan ya kan, sebuah rencana. Jadi asking someone, mengajak seseorang to go to the library, untuk pergi ke perpustakaan. Or bisa juga kita menggunakan what about. Bagaimana dengan what about eating at a new place? Bagaimana kalau kita makan di tempat yang baru? Itu juga merupakan contoh sebuah saran. Inggris, dalam bahasa Inggris diawali dengan what about. There are so many others, ada banyak lain contoh yang bisa kita gunakan. Bisa let's, why don't we could, what about, how about. Kita juga bisa menggunakan I think atau I don't think. I think you should go and meet her. I think you should go and meet her. Menurut saya, kamu seharusnya pergi dan menemui dia. That is also an example of suggestion. Itu juga merupakan sebuah contoh suggestion atau sebuah saran. When you give a suggestion to someone, ketika kamu memberikan saran kepada seseorang, there are two possibility of response. Ada 2 kemungkinan respons dari orang yang kita berikan saran. He or she, dia, may receive our suggestion. He can receive, dia bisa menerima, or he refuse, ataupun menolak. Jadi ketika kita memberikan saran kepada orang lain, ada 2 kemungkinan jawaban. Dia bisa menerima ataupun menolak. Okay, let's see the examples. Contoh. Why don't you do your homework before going out? Why don't you do your homework before going out?
itu kita memberikan suggestion, kita memberikan sebuah saran. Mengapa tidak kamu kerjakan dulu PR-nya sebelum kamu keluar rumah? Ketika dia memberikan jawaban atau merespons dengan accepting atau menerima, dia akan menjawab, "Okay, I will," tentu saja. Atau, "That's a good idea." That's a good idea. Itu adalah ide yang bagus. Ketika dia memberikan respons menolak, refuse ataupun decline, dia bisa saja memberikan respon no, no thanks, atau sorry, I think I will not do that. Seperti itu. Jadi ketika kita memberikan saran kepada seseorang, dia bisa menerima ataupun menolaknya. How about an offer? Bagaimana dengan sebuah tawaran? Can I help you? Can I help you? Would you like another piece of cake? Would you like another piece of cake? Maukah kamu sepotong kue yang lain? Itu adalah contoh sebuah tawaran. Would you like a glass of tea? Would you like a glass of tea? Maukah kamu segelas teh? Oke, offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Ya, jadi offer itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebuah tawaran. Jadi kita memberikan sebuah tawaran kepada orang lain. Misalnya saja kita menawarkan bantuan. Can I help you? Adakah yang bisa saya bantu? Ya, atau kita menawarkan sebuah solusi. Misalnya, I will do the washing if you like. I will do the washing if you like. Memberikan sebuah tawaran berupa solusi. Sama halnya dengan suggestion, offer pun ketika kita memberikan sebuah tawaran kepada orang lain, orang itu akan memberikan dua kemungkinan, two possibility response, akan memberikan dua kemungkinan respons jawaban. Dia bisa accepting an offer, menerima tawaran kita, or decline an offer, ataupun menolak tawarannya. For example, misal, would you like another helping of cake? Maukah kamu kue yang lain? Ketika kita memberikan jawaban menerima, kita bisa jawab, yes please, I love it. Yes please, I love it. Or, atau ketika kita menolak sebuah tawaran itu, kita bisa menjawab, no thanks. No thanks. Tidak, terima kasih. Nah, setelah mendengar penjelasan singkat dari mem tadi, sekarang kita akan latihan ya. Latihannya adalah kalian diminta untuk memberikan respons dari tawaran ataupun saran yang ada di buku kalian. Do your work, kerjakan latihan kalian on page 10 di halaman 10 di buku yang sudah dipinjamkan. Halaman 10. Kerjakan nomor 1 sampai 10. Jika kalian menemukan kesulitan, boleh bertanya langsung ya di WhatsApp pribadi mem. Oke? That is a short explanations. Baiklah anak-anak, itu adalah penjelasan pendek dari materi offer and suggestion. Offer merupakan sebuah tawaran, suggestion merupakan sebuah saran. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa berikan di kolom komentar ataupun kalian bisa kirimkan pesan langsung melalui WhatsApp pribadi. I think that's all for explanations. Mem rasa cukup dulu ya penjelasannya hari ini. Enjoy your lessons. Tetap semangat ya nak belajarnya meskipun dalam keadaan daring. Thank you very much for your attention. See you. Assalamualaikum.